Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, kita sekarang memasuki batch yang ke-8 dan ini adalah kajian yang pertama dari batch yang ke-8. Silakan Pak Agus. Baik. Terima kasih Pak Daryal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa lagi setelah istirahat 2 kali pertemuan, ya 2 minggu untuk menyiapkan batch yang ke-8 ini. Sudah disepakati oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk 5 episode ke depan kita akan secara beruntun melakukan kajian-kajian yang menarik, dan hari ini kita memulai sesi kita yang pertama terkait dengan satu tema yang sangat menarik bahkan kontroversial, yaitu yang berjudul tak ada azab kubur. Hari ini saya coba share dulu materinya. Tak ada azab kubur ini adalah salah satu tema di buku saya yang ke-12 yang kontroversial dan banyak dilakukan kajian-kajian. Saya diundang ke mana-mana di perguruan tinggi Islam, di pesantren-pesantren, di masjid dan sebagainya dalam forum-forum diskusi, karena tadi disebut Pak Hamid ini menabrak mainstream, gitu ya, menabrak mainstream, tetapi menjadi sangat menarik karena bukan sekedar ngegosip gitu ya, bukan sekedar menyampaikan sebuah pendapat yang tanpa argumen yang jelas, melainkan ini didasarkan pada kajian yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran dan kita bandingkan dengan hadis-hadis. Hari ini kita akan mencoba mempresentasikan, saya presentasikan itu nanti akan kita perdalam pada sesi tanya-jawab. Jadi pertanyaan pertama terhadap buku ini itu sama dengan ketika saya menulis buku Akhirat Tidak Kekal. Ternyata akhirat tidak kekal. Pertanyaannya, apakah Pak Agus sudah pernah ke akhirat? Nah, gitu. Sama dengan tak ada azab kubur. Apakah Pak Agus sudah pernah mati? Gitu. Itu banyak sekali disampaikan kepada saya, baik secara di grup-grup WhatsApp atau di kajian-kajian online atau bahkan ketika tatap muka. Ya, saya bilang kita tidak harus sampai di akhirat dulu untuk membangun kesimpulan bahwa akhirat itu tidak kekal. Termasuk kita tidak perlu mati dulu untuk mendapatkan kesimpulan bahwa azab kubur itu tidak ada, atau ketika ada itu definisinya apa. Dikarenakan kitab suci kita, Al-Quran Al-Karim, itu memberitakan dalam banyak ayat, banyak sekali ayat, nanti akan kita coba explore dan kita kaji secara holistik dan komprehensif. Memang Al-Quran mengajarkan yu'minuna bil ghaib, kita ini harus beriman kepada yang gaib. Gaib itu sesuatu yang kita tidak tahu atau belum tahu. Dan ketika sudah tahu nanti disebut tidak gaib lagi karena kita sudah mengetahuinya. Tetapi banyak sekali hal-hal di masa depan kita misalnya yang kita belum tahu, tapi itu diberitakan oleh Al-Quran. Jadi kajian kita ini akan mengarah kepada kajian yang berdasar informasi-informasi dari dalam kitab suci, di mana itu diinformasikan oleh Sang Pencipta. Segala realitas ini termasuk alam-alam, ya, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, 7 langit dan segalanya yang masih menjadi berita-berita gaib. Oke. Jadi menjadi sangat menarik ya, karena kita akan melihat berbagai informasi dari dalam Al-Quran, dan nanti saya cuplikan kenapa ada 2 pendapat yang berbeda antara hadis dengan Al-Quran itu. Kita mulai dari informasi di dalam Al-Quran sebagai landasan yang tidak terbantahkan atau landasan yang mutlak keterpercayaannya karena dijamin oleh Allah sendiri, yaitu Al-Quran mengabarkan bahwa drama kehidupan manusia itu memang melewati fase-fase.
Ada 5 fase yang digambarkan secara eksplisit di dalam Al-Quran Al-Karim. Salah satunya digambarkan di surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya dulunya mati, amwat. Lalu Allah menghidupkanmu di fase yang kedua. Kemudian Allah mematikanmu di fase yang ketiga. Lantas Allah menghidupkan lagi di fase yang keempat. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan di fase yang kelima. Jadi ayat ini tidak terbantahkan secara informasi fase-fase yang akan dilalui oleh manusia, dan sebagiannya kita sudah merasakannya, sebagiannya lagi kita akan memasuki fase-fase itu. Di sini digambarkan dengan menggunakan kata hubung fa dan summa. Fa itu maka, artinya ada sesuatu sebelumnya dan kemudian ada berikutnya. Itu digandengkan, dihubungkan dengan kata fa atau summa yang artinya kemudian. Sehingga dengan sangat jelas kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat ini, memang fase-fase itu berbeda-beda. Fase yang pertama adalah fase kematian, atau nanti kita lihat di ayat yang lain diistilahkan dengan fase yang kita ini belum bisa disebut. Kenapa? Karena orang tua kita belum ada misalnya, atau setidak-tidaknya belum menikah, belum terjadi pembuahan antara ibu dan bapak dan seterusnya, sehingga kita digambarkan sebagai fase yang amwat, yang bersifat mati atau belum bisa disebut. Fase yang pertama. Tetapi fase ini kadang-kadang dikaitkan dengan adanya alam lain, gitu ya, di mana kita sudah berada tetapi di mana kita sudah ada tetapi belum disebut sebagai manusia misalnya, karena badannya belum terbentuk. Nanti kita lihat di bagian berikutnya. Fase yang pertama adalah fase amwat. Kemudian digambarkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Maka atau kemudian Allah menghidupkan. Itulah di fase dunia ini. Sekarang kita berada di fase yang kedua. Summa kemudian yumitukum, dia Allah mematikan kita. Masuk alam barzah yang akan kita eksplor lebih jauh nanti, bagaimana kondisi kehidupan di alam barzah, apakah ada azab, ada pengadilan dan sebagainya. Itu ada informasinya. Sehingga tadi saya katakan kita tidak perlu harus mati dulu untuk mengambil kesimpulan terkait dengan hal itu. Kalau kita percaya kepada kitab suci, kepada Al-Quran. Kemudian dilanjutkan lagi, summa. Nah, kemudian itu artinya fase berikutnya lagi. Yuhyikum. Kemudian dihidupkan lagi. Di fase keempat, yang kita kenal sebagai hari kebangkitan, yaitu fase akhirat. Ternyata fase akhirat itu bukan fase yang terakhir, karena masih disambung lagi dengan summa. Kemudian setelah fase akhirat itu, ilaihi turja'un. Kita dikembalikan kepada Allah asal mula. Dulu nggak ada, kemudian nanti akan hilang lagi, tidak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, bukan berasal dari akhirat. Berasal dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kembalinya juga kepada Allah. Karena itu fase akhirat, surga neraka itu bukan fase terakhir, tetapi fase antara sebelum fase yang terakhir, dikembalikan ke asal mula eksistensi kita sendiri. Kita ada karena diadakan oleh yang maha ada. Maka kita kembali, keberadaan kita akan kembali kepada yang maha ada. Oke ya, jadi ini gambaran tentang 5 fase drama kehidupan manusia. Kita coba secara brief, kita lihat
fase 1, 2, 3 untuk nanti mendapat gambaran di fase ketiga di alam barzah itu seperti apa. Fase pertama di ayat lain disebut sebagai fase yang belum bisa disebut. Digambarkan dalam surat Al-Insan. Judulnya saja, nama suratnya adalah Manusia, Al-Insan. Di ayat pertamanya digambarkan, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia atau atas manusia suatu fase dari perjalanan waktu di mana ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dalam kehidupan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Surat Al-Insan ayat 1 dan 2. Jadi dengan sangat jelas di dua ayat ini digambarkan sebelum diciptakan dari air mani yang bercampur, kita ini disebut berada di dalam fase yang entahlah gitu ya, nggak bisa disebut. Badan masih terurai menjadi, atau bukan terurai ya, belum tersusun menjadi tubuh kita, di mana zat-zat organik, senyawa-senyawa organik itu belum berkumpul menyusun tubuh kita dengan spesifikasi desain yang seperti kita miliki ini. Masih dalam bentuk oksigen, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, belerang, dan sebagainya. Ada 40-an jenis zat yang kemudian oleh Allah disaripatikan dari tanah dan kemudian diproses di dalam rahim untuk menjadi seorang manusia. Nah, ayat ini menceritakan dulu masih terurai, itu belum bisa disebut, kemudian kami ciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Ini menarik, sebagiannya baru saya bahas di YouTube saya, karena ada pertanyaan bahwa katanya Al-Quran itu salah menggambarkan penciptaan manusia di dalam rahim hanya terdiri dari air mani laki-laki. Dikatakan oleh Ali Rizvi, salah satunya Dr. Ali Rizvi, dia adalah seorang dokter tapi di patologi onkologi, dokter di Kanada. Dia terlahir di Pakistan tetapi kemudian dulunya Islam, pindah ke Kanada menjadi orang ateis dan kemudian mengkritisi Al-Quran. Salah satunya dia mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah menyebut peran wanita katanya. Yang disebut adalah peran laki-laki terkait dengan penciptaan manusia itu. Nah, saya jawab di dalam YouTube saya bahwa ayat ini salah satunya menggambarkan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Jadi ada air mani atau nutfah, itu sebutan umum untuk bibit manusia, baik dari laki-laki, spermatozoa, maupun dari perempuan, ovum. Itu di Al-Quran disebut secara generik dengan menggunakan kata nutfah. Bahkan lebih jauh lagi, nutfah itu setelah bercampur terjadi pembuahan, sel telur dibuah oleh spermatozoa menjadi zigot, itu masih diklasifikasikan sebagai nutfah. Nah, setelah itu baru nanti berkembang dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian ada idhoma, kemudian dibungkus mudghah lagi, dan seterusnya. Ya, jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran sangat menarik, memberikan clue kepada kita. Dalam konteks yang sedang kita bahas, kita dulu pernah berada dalam fase belum bisa disebut, kemudian air mani dari kedua orang tua kita dicampurkan. Tidak bisa kalau tidak dicampur, karena kita tahu bahwa sel-sel reproduksi, sel gonad, itu hanya haploid, separuh saja kromosomnya. Nah, harus bercampur supaya menjadi diploid. Kalau tidak diploid, maka tidak bisa berkembang menjadi embrio, ya, menjadi zigot, embrio, dan seterusnya. Jadi menarik, ada kalimat air mani yang bercampur, dan seterusnya. Kemudian
Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Islam, ada catatan di bawah, Islam tidak mengenal alam ruh dan reinkarnasi. Ya, ini kaitannya nanti dengan peran yang disebut sebagai ruh, dan nanti ini ada kaitannya dengan kehidupan di alam barzakh. Ada sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa sebelum kita diciptakan, di fase yang belum bisa disebut itu, katanya kita ini berada dalam bentuk ruh. Jadi ada ruhnya Gus Mustafa, ada ruhnya Pak Hamid, ada ruhnya Pak Nur, ada ruhnya Pak Dahriah, ada ruhnya beda-beda. Katanya sudah ada ruh atas nama masing-masing manusia itu. Tetapi Al-Quran tidak pernah menceritakan tentang alam ruh yang mewakili masing-masing manusia itu. Itu dikenal di dalam konsep reinkarnasi di agama lain. Ya, di dalam agama Hindu, dalam agama Buddha, digambarkan sebelum diciptakan manusia, badannya itu, maka sudah ada ruhnya. Nanti ruhnya itu tinggal masuk saja kepada badannya, katanya. Nanti kalau badannya rusak, dia bisa reinkarnasi. Ruh atas nama si A, atas nama si B yang berbeda-beda itu akan masuk ke badan yang berbeda-beda. Nah, itu tidak ada. Konsep itu di dalam Islam atau di dalam Al-Quran tidak ada. Jadi kalau ada sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa ada alam ruh sebelum kita diciptakan, maka dia, saya pastikan, tidak akan menemukan dasar ayatnya di dalam Al-Quran secara kuat. Ya. Tidak ada alam ruh itu, karena ruh di dalam Al-Quran disebut secara tunggal, mufrad, bukan jamak, arwah. Kalau seandainya ruh masing-masing orang itu berbeda-beda, pasti Al-Quran akan menyebutnya dengan jamak. Ruh-ruh gitu ya. Alam arwah. Ternyata tidak ada. Di dalam Al-Quran ruh itu disebut dengan istilah yang mufrad atau yang tunggal saja. Sehingga sudah pernah kita bahas bahwa ruh kita ini sama. Yang membedakan kita itu adalah jiwa dan badan. Badannya jelas berbeda-beda. Jiwanya, software kita, juga diinstal melalui pendidikan dan experience kehidupan itu juga berbeda-beda. Tetapi ruh kita sama. Oke ya, jadi kita tidak memperpanjang ini, saya hanya memberikan stressing di situ karena nanti ada kaitannya dengan kehidupan di alam barzakh. Tidak ada alam roh, tidak ada reinkarnasi. Manusia diciptakan starting point-nya adalah pada saat terjadi pembuahan. Sel telur dibuai oleh spermatozoa, saat itulah kemudian dimintai untuk bersyahadat. Nah, itu masuk ke dalam fase yang kedua, ketika sudah mulai terbentuk di dalam rahim, yaitu dihidupkan di dunia. Diceritakan oleh Allah dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Al-Hajj, ayat 5. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Disebutkan asal-usulnya, saripati tanah di ayat yang lain. Min sulalatin mintin. Kemudian dari nutfah, sel telur dan sperma, sampai kemudian fase dipertemukan menjadi sigut. Nutfah. Kemudian dari alaqah, membentuk gumpalan, di mana sigut itu atau setelah bertemu sel telur dan spermatozoa di saluran tuba fallopi'i menuju indung telur atau ovarium itu, dia turun menggelinding masuk ke dalam rahim dan kemudian menempel. Itulah yang disebut sebagai alaqah. Karena kata alaqah, mu'allaq, al-alaq itu adalah letter luck-nya, bukan segumpal darah. Letter luck-nya adalah sesuatu yang melekat. Jadi ketika dia belum melekat ke dinding rahim, dia belum disebut sebagai alaqah, masih disebut sebagai nutfah. Nah, kemudian dari alaqah itu dijadikan mudghah. Gumpalan yang daging yang berlapis-lapis. Ketika disebut mudghah, maka itu muncul lapisan-lapisan. Ada ektodermnya, ada yang lebih di tengahnya ya, mesoderm dan seterusnya sampai ke dalam. Ada lapisan-lapisan yang membentuk, belum ada tulangnya, masih gumpalan yang bisa disebut secara awam sebagai daging.
yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, karena bisa keguguran dan seterusnya. Agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu, kami lahirkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur sampailah kamu kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Surat Al-Hajj ayat 5. Nah, ini ada kaitannya dengan yang diceritakan Prof. Hamid tadi. Umur berapa yang paling baik meninggal? Wallahu a'lam, ya. Kita bukan pemilik usia, kecuali mau bunuh diri. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah fase yang kedua, dihidupkan di dunia, dimulai starting point-nya dari pembuahan itu, kemudian sampai kematian kita. Dilahirkan, kemudian mati. Oke, fase yang kedua. Nah, di saat itulah, di saat starting point itu, muncullah eksistensi kemanusiaan kita yang disebut sebagai jiwa, dikarenakan badan yang kebentuk di dalam rahim ditiupi ruh Allah untuk menularkan sifat-sifat keilahian. Hidup itu sifat Allah yang maha hidup, berkehendak itu sifat Allah yang maha berkehendak, mendengar, melihat, mencipta, dan segala macam sifat-sifat ketuhanan yang diresonansikan ke dalam diri manusia yang sedang diciptakan, dan muncullah eksistensi kemanusiaan yang namanya jiwa, yang kemudian diminta untuk bersyahadat itu. Di sini mulai ya starting point manusia, seorang manusia itu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang belakang mereka. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan Allah mengambil kesaksian, syahadat terhadap jiwa mereka, anfusihim. Nah, di sini tidak menggunakan kata arwahihim, roh mereka, bukan, tetapi anfusihim, dan menggunakan bentuk jamak. Bentuk tunggalnya, mufradnya adalah nafs, nafsu, nafs, dan bentuk jamaknya adalah anfus. Allah mengambil syahadat mereka, mengambil kesaksian atau komitmen terhadap jiwa mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai terhadap hal ini, yaitu eksistensi ilahiyah. Surat Al-A'raf ayat 172. Ayat ini sering dipahami, ditafsiri sebagai alam arwah. Menurut saya salah. Karena tidak ada kata arwah di sini, tidak ada kata roh di sini. Yang diminta bersaksi itu bukan roh. Yang diminta bersaksi itu adalah anfusihim, ala anfusihim, terhadap jiwa mereka. Nah, jiwa itu adalah eksistensi kemanusiaan. Roh itu eksistensi ketuhanan, ilahiyah. Jadi tidak ada kaitannya roh disuruh bersyahadat. Roh dimintai pertanggungjawaban, itu nggak ada di dalam Al-Quran. Selalu yang dimintai pertanggungjawaban, bahkan kemudian kalau berdosa, disiksa, diazab, ya diazab apakah di dalam kubur, apa di dunia, apa di akhirat, itu tidak pernah ada kata roh, tidak pernah ada kata arwah. Selalu kaitannya adalah nafs atau anfus. Jiwa kemanusiaan itulah yang bisa mengalami penderitaan atau kebahagiaan, kesenangan, harapan dan sebagainya. Itu adalah jiwa manusia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu fase yang kedua. Dilanjutkan fase yang ketiga yang sedang kita eksplor sekarang ini, yaitu manusia kemudian mengalami kematian dikarenakan Allah sudah menetapkan takdir kematian
Dalam arti, setiap manusia pasti bakal mati. Nggak ada manusia yang nggak mati. Jadi takdir manusia yang hidup ini adalah mati. Kapan matinya, gimana cara matinya, itu akan berproses seiring dengan waktu perjalanan hidupnya. Kita sudah pernah membahas tentang ini ketika membahas mengubah takdir. Takdir manusia adalah mati, tetapi cara kematiannya dan bagaimana atau kapan kematian itu datang, itu berproses yang disebut sebagai qadha, ditetapkan Allah berdasar pada atau seiring dengan proses sebab akibat yang dijalaninya dalam hidup. Tetapi qadarnya pasti mati, desainnya pasti mati, itu qadar. Tetapi prosesnya disebut sebagai ketetapan, qadha, yang seiring dengan proses sebab akibat yang dijalani atau sesuai dengan sunatullahnya. Kalau orang itu menjalani kehidupan dengan cara yang sehat, ya maksimumlah qadarnya, sesuai dengan qadarnya. 100 tahun, ya maksimum dia tetap aja meninggal pada 100 tahun. Tetapi kalau dia menjalani hidupnya kacau balau, pola makannya, pola hidupnya, pola aktivitasnya kacau balau, maka dia bisa mati lebih cepat dari qadarnya. Bahkan ketika dia bunuh diri, ya dia bisa mati muda. 20 tahun bunuh diri, padahal qadarnya sebenarnya 100 tahun misalnya. Ya dia bisa mati duluan. Karena itu Al-Quran melarang untuk bunuh diri misalnya, dikarenakan bisa mati sungguhan. Oke, fase yang ketiga. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa bakal mengalami kematian. Nah, di sini menggunakan kata nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa. Jadi tidak ada digambarkan arwah, roh, nggak ada. Yang digambarkan eksistensi kemanusiaan itu adalah nafs. Setiap manusia yang punya jiwa, pokoknya bahkan bukan hanya manusia, dia akan mengalami kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu bakal dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Jadi kematian adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa dihindari. Meskipun nanti adalah salah satu tema ya yang dalam batch ke-8 ini, kalau nggak salah, melawan kematian. Nah, kita akan bicara lebih detail di sana terkait dengan upaya-upaya itu. Oke, pasti mengalami kematian untuk memasuki fase yang ketiga. Nah, disinilah menarik. Al-Quran menggambarkan bahwa memasuki fase ketiga yang disebut kematian itu, ternyata manusia, nafs itu tetap hidup. Nah, ini memunculkan ya definisi yang agak kontradiktif lantas di kalangan awam. Katanya mati, kok tetap hidup gitu ya. Nah, tapi inilah berita Al-Quran. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur, yang mati di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadari keberadaannya. Nah, ini kemudian menjadi menarik dan kontroversial, bahwa meskipun kita belum mengalami kematian, tetapi Al-Quran sudah mengabarkan kepada kita. Orang mati, ya, jangan kau kira orang yang mati itu mati. Orang yang mati itu hidup. Nah, kita kalau disuruh membuktikan, kita tidak punya bukti empiriknya. Tetapi kita meyakini, mengimani informasi dari dalam kitab suci Al-Quran yang Allah menjamin kebenaran dari informasi ini. Bahwa meskipun kita tidak bisa membuktikan secara empirik, tetapi orang yang mati itu, kata Al-Quran, mereka tidak mati. Cuma kalian tidak menyadari keberadaannya. Di ayat yang lain lagi, bahkan digambarkan mereka mendapat rezeki di sisi Allah. Janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur, yang mati di jalan Allah itu mati.
Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira, diberikan suasana ya kejiwaan mereka. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Ali Imran 169, 170. Digambarkan orang yang mati itu tidak mati, tetap hidup, bahkan mendapatkan rezeki dari Allah, di sisi Allah. Bahkan mereka bergirang hati, bergembira terhadap teman-temannya yang belum menyusul mereka, yang meninggal dalam perjuangan, dalam jihad, syahid, menjadi seorang syuhada. Mereka bergirang hati, oh ternyata hidup di alam barzah ini menggembirakan, menyenangkan, mendapat rezeki dari Allah bagi orang-orang yang gugur di jalan kebaikan, di jalan Allah itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah ayat-ayat yang menggambarkan bahwa kita ini diperintahkan untuk yu'minuna bil ghaib, sesuatu yang kita belum bisa membuktikannya, tetapi karena yang memberitakan adalah Al-Quran, maka kita mengambil itu sebagai kesimpulan kita. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, lantas muncullah pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Apakah manusia di alam barzah itu sudah akan menghadapi pengadilan di alam barzah itu? Dan kemudian, apakah mereka atau kita semua bakal memperoleh balasan pahala dan dosa di alam barzah itu pula? Nah, terkait dengan hal itu, ternyata Al-Quran dan hadis memberikan penjelasan yang berbeda. Maka kita mencoba melakukan studi literaturnya terhadap sumber-sumber otoritatif dari dalam Al-Quran maupun dari hadis. Bagaimana kedua sumber ini menceritakan atau menginformasikan kehidupan di alam barzah itu. Ternyata berbeda. Mari kita lihat informasi dari kedua sumber itu. Yang pertama, kita coba lihat dari hadis-hadis. Menurut sejumlah hadis, ya banyak sekali hadis tentang alam kubur atau alam barzah. Salah satunya digambarkan bahwa orang yang meninggal, yang disebut mayit, ya, sang mayit, diadili di dalam alam barzah itu oleh dua malaikat yang dikenal sebagai Munkar dan Nakir. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nomor hadis 1071 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, dia akan didatangi oleh dua malaikat, hitam dan biru. Jadi digambarkan warnanya hitam dan biru. Salah satunya adalah malaikat Munkar dan yang lainnya disebut malaikat Nakir. Kedua malaikat itu bertanya kepada sang mayit, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah yang diutus kepadamu? Maka sang mayit itu menjawab sebagaimana ketika di dunia. Abdullah, hamba Allah. Maksudnya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dilanjutkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, panjang hadisnya. Kedua malaikat itu berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburannya diperluas menjadi 70 kali 70 hasta. Dan diberi penerangan. Dan dikatakan, tidurlah. Dia menjawab, si mayit menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Kedua malaikat itu berkata, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru
Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya oleh Rasulullah maksudnya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Apabila yang meninggal adalah orang munafik, dia menjawab, aku mendengar orang mengatakan dan aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu. Maksudnya ketika ditanya pertanyaan siapa Tuhanmu dan seterusnya sampai siapa nabimu, saya tidak tahu. Keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui. Maksudnya malaikat, ya kedua malaikat itu berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Maka dikatakan kepada bumi, jepitlah, himpitlah dia. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan. Dan dia akan merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Hadis ini panjang dan sebetulnya ada beberapa kalimat lagi yang tidak saya ikutkan karena ya ini saya ambil intinya. Dan diceritakan dalam banyak hadis-hadis yang lain. Bahwa orang yang meninggal kemudian ditemui oleh dua malaikat Munkar dan Nakir itu dan ditanyai siapa Tuhanmu, apa kitabmu, dan kemudian siapa nabimu atau rasulmu. Nah, yang tidak bisa menjawab akan mengalami siksaan, kalau yang bisa menjawab dibiarkan atau diperintahkan untuk tidur di alam barzakh. Yang disiksa itu kemudian digambarkan mengalami siksaan yang bersifat fisikal. Di antaranya dalam hadis ini dihimpit oleh bumi, dijepit sampai hancur badannya, tulang rusuknya berserakan, dan merasakan azab sampai hari kebangkitan. Oke. Kita lihat lagi di hadis yang lain. Digambarkan orang-orang kafir atau orang munafik, orang berdosa itu disiksa, dipukul dengan palu besi misalnya. Adapun orang kafir atau munafik, kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini ketika ditanya tentang Nabi Muhammad? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca, kemudian dipukul dengan palu dari besi, tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan sangat keras yang didengar oleh seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, yaitu jin dan malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diceritakan lagi dalam hadis yang berbeda. Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka. Bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Panas dan uap panas neraka pun mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Orang itu berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Dia lantas bertanya, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Orang itu menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Dia pun berkata, wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Dan banyak lagi. Ya, satu lagi, saya bacakan azab badan lainnya yang digambarkan dalam sejumlah hadis. Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Ini cerita tentang, katanya Nabi bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat lainnya, kemudian diberitahu tentang atau diperlihatkan tentang orang-orang yang mengalami siksa di alam barzakh. Kemudian digambarkan di situ. Nabi bertanya atau meminta kepada malaikat Jibril, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Jibril dan Mikail menjawab, ya, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Dia pun disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat.
Adapun orang yang kau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, tetapi dia tidur malam dan tidak bangun untuk sholat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya. Dia pun disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang-orang yang kau lihat disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang yang kau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang memakan harta dari hasil riba. Hadis riwayat Bukhari nomor 1386 dari Jundub bin Samurah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang bercerita tentang azab kubur yang secara umum digambarkan ada azab badan, fisikal. Nah, disinilah memunculkan kontroversi dan pertanyaan-pertanyaan dari banyak kalangan, bahkan dari luar Islam, yang menggambarkan misalnya bertanya, orang-orang yang meninggal dengan badannya mengalami kehancuran tanpa dikubur, ada yang tenggelam di laut dimakan ikan, ada yang mungkin kecelakaan pesawat badannya hancur ya, atau bahkan dibakar menjadi abu, dilarung di laut abunya itu dan seterusnya. Lantas bagaimana dengan mereka? Atau bahkan yang dibalsem, diawetkan sejumlah tokoh dunia, baik tokoh politik, tokoh agama, termasuk Fir'aun yang badannya terawetkan atau diawetkan. Kemudian ada tokoh-tokoh misalnya Paus ya, atau Mao Zedong atau Lenin dan sebagainya yang diawetkan itu, lantas bagaimana penjelasannya? Ya, jadi memunculkan masalah di sana. Berarti apakah mereka tidak mengalami proses penyiksaan itu? Karena badannya tidak ada atau badannya bahkan ada terawetkan, tidak mengalami apa yang diceritakan oleh hadis ini. Oke, nanti kita lanjutkan perbandingannya atau kajiannya terkait dengan ini. Sekarang kita coba lihat informasi dari dalam Al-Quran. Oh, ada satu lagi hadis yang sebelum masuk ke dalam Al-Quran. Hadis ini menggambarkan bahwa di dalam alam barzah itu bukan siksaan badan, tetapi digambarkan sebagai penampakan surga dan neraka. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Apabila dia termasuk calon penghuni surga, ditampakkan kepadanya surga. Apabila dia termasuk calon penghuni neraka, ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi hadis yang ini, yang terakhir ini, tidak menggambarkan siksaan badan, melainkan cuma menggambarkan ditampakkan surga dan neraka sebagai calon tempat tinggal mereka nanti ketika di hari akhirat, di fase yang keempat setelah dibangkitkan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana perbandingannya dengan Al-Quran? Informasi dari dalam Al-Quran. Satu, ternyata tidak ada istilah azab kubur atau azab alam barzah. Itu tidak ada. Jadi kalau kita sekarang ini dengan mudah bisa membrowsing atau men-searching kalimat-kalimat per kata, ya, kata per kata di dalam Al-Quran itu, baik secara bahasa translasinya, terjemahannya, maupun bahasa aslinya. Kata azab di dalam Al-Quran tidak pernah bergandengan dengan kubur, azab kubur. Azab itu kalau tidak azab dunia, ya azab akhirat, azab neraka. Tapi saya tidak pernah menemukan, entah kalau Bapak Ibu menemukan nanti kita diskusikan, tetapi saya selama bertahun-tahun ini tidak pernah menemukan kata azab di dalam kubur itu kata azab bergandengan dengan kubur di dalam Al-Quran. Yang ada adalah azab dunia dan azab akhirat. Satu. Yang kedua, tidak ada informasi soal malaikat munkar dan nakir. Di mana malaikat munkar nakir ini digambarkan sebagai malaikat yang menanyai sang mayit tadi yang kita baca dalam hadis tadi, dan kemudian menyiksa
ketika tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak ada informasi soal malaikat munkar nakir, dan tidak ada informasi soal azab badan di dalam kubur. Yang ketiga, tidak ada cerita tentang pengadilan di dalam kubur. Jadi Al-Quran tidak pernah menceritakan manusia di alam barzah, apalagi di dalam kuburnya. Kalau alam barzah diidentikan dengan kuburannya, yang ukurannya tadi mungkin 1x2, katakanlah begitu, yang kemudian digambarkan hadis akan diperluas menjadi 70x70 hasta. Ya, yang demikian ini tidak ada ceritanya di dalam Al-Quran, dan fakta di lapangan kita juga tetap mendapatkan ukuran kuburan ya tetap sama, bahkan mungkin lebih sempit karena ditumpuk-tumpuk dengan jenazah yang lain. Tidak ada cerita tentang pengadilan di dalam kubur. Pengadilan terhadap manusia itu dilakukan oleh Allah sendiri, bukan oleh malaikat. Nah, itu menjadi menarik karena di dalam hadis-hadis yang diceritakan mengadili manusia di alam barzah, di alam kubur, itu adalah malaikat, bukan Allah. Padahal menurut Al-Quran, malaikat itu tugasnya adalah mencatat amal saja, dan kemudian menjadi saksi atas seluruh perbuatan kita. Didatangkan oleh Allah saksi-saksi pada hari pengadilan, hakimnya adalah Allah. Saksi-saksinya adalah para malaikat, para nabi dan rasul, dan mungkin orang-orang di sekitar kita, dan rekaman-rekaman yang mencatat merekam kita selama kehidupan di dunia ini. Jadi ada beberapa kejanggalan yang harus kita cross-check, harus kita klarifikasi, dan kita analisa kesimpulan mana yang patut kita ambil sebagai kesimpulan bahwa Islam ini mengajarkan apa tentang kehidupan di alam barzah. Ya, jadi ini poin-poin secara ringkas dari dalam Al-Quran. Maka di Al-Quran kalau kita melakukan eksplorasi tentang azab, azab yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah azab, kalau tidak azab dunia, ya azab akhirat. Azab dunia itu misalnya ada kaum yang ingkar, yang melakukan dosa melampaui batas dan seterusnya, misalnya nih kaumnya Nabi Lut, nah itu dikenai azab. Dihancurkan kota Sodom dan Gomora itu, kemudian ya dibalikkan, ditenggelamkan ke dalam bumi dan seterusnya, dibombardir dengan bebatuan dari luar angkasa, batu-batu yang terbakar. Itu adalah cerita tentang azab di dalam Al-Quran, atau azab kaum Samud, atau kaum Nabi Saleh, atau kaumnya Fir'aun, atau bahkan Fir'aun sendiri diazab. Itu adalah cerita tentang azab dunia atau mendekati kematiannya, yang disebut azab pada saat sakaratul maut atau menjelang datangnya kematian itu. Misalnya digambarkan oleh ayat ini. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Jadi konteksnya adalah pada saat sebelum mati. Sakaratul maut itu sebelum mati, tapi mabuk mati atau menjelang kematian. Sedang para malaikat waktu itu memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawamu. Artinya nyawanya belum keluar. Orang itu mengalami ketersiksaan pada saat sakaratul maut, sampai ya digambarkan dipukul dan sebagainya, keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Surat Al-An'am ayat 93. Ayat ini kadang dimaknai, ditafsiri yang menurut saya kurang tepat. Katanya ini menggambarkan azab kubur. Saya memahaminya bukan, karena keterangan waktunya sangat jelas di sini, bukan pada saat sudah meninggal, sudah mengalami kematian,
melainkan menjelang kematian. Tekanan sakaratul maut digambarkan di situ. Keluarkan nyawamu. Nah, kemudian digambarkan, nah kalimat ini, di hari ini kamu dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Itu ada yang menarik, ya, menggeret ini menjadi makna bahwa itu adalah setelah kematian, yaitu pada saat di alam kubur. Saya tidak sependapat, karena sesungguhnya kalimat-kalimat di bagian penjelas ini adalah menjelaskan tema yang di atas, konteksnya. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang yang zalim, nah itu digambarkan keterangan waktunya, berada dalam tekanan sakaratul maut. Jadi azab yang diterima ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai azab kubur, melainkan azab menjelang kematian pada saat sakaratul maut. Jadi kata hari ini itu adalah hari di mana orang itu mengalami kematian itu, khususnya pada saat menjelang kematian di mana nyawanya belum dikeluarkan. Oke, ini satu, ya. Saya akan ambilkan sejumlah ayat yang dimaknai oleh beberapa kawan kita sebagai azab kubur, tetapi sesungguhnya secara letterlek pun kita melihat itu bukan azab kubur. Di ayat yang lain, Allah bercerita tentang saat malaikat mencabut nyawa. Seandainya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa atau azab yang membakar. Adabil harik, yang pedih, yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Surat Al-Anfal ayat 50-51. Ayat ini juga sering digunakan, dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa ada azab kubur. Tetapi sekali lagi, konteksnya itu adalah saat kematian. Sama dengan yang tadi itu tekanan sakaratul maut. Seandainya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa. Jadi momennya adalah saat sakaratul maut itu. Terhadap orang-orang kafir, memukul muka dan punggungnya, rasakanlah olehmu siksa yang membakar. Itu pada saat proses kematian, bukan setelah kematian. Sehingga saya juga menolak ketika ayat ini digunakan untuk memberikan atau dijadikan argumentasi tentang keberadaan azab kubur. Bukan, ayat ini adalah azab sakaratul maut pada saat orang mengalami kematian. Nah, di ayat yang lain memang kemudian digambarkan suasana kondisi orang-orang yang sudah mengalami kematian. Nah, itu sangat jelas, nanti keterangan waktunya kita baca. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, maka dia berkata, nah ini, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Di sini keterangan waktunya sudah terjadi kematian. Mereka berkata, qala rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Nah, berarti dia sudah meninggalkan dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Berarti dia sudah mati, meninggalkan alam dunia, dan sudah tidak bisa berbuat amal lagi. Tidak bisa melakukan amal kebajikan lagi. Sehingga digambarkan agar aku bisa berbuat amal soleh, amal kebajikan yang dulu aku tinggalkan. Nah, ini berarti sudah ada di step fase yang ketiga, memasuki alam barzakh. Tidak bisa, kata Allah. Kanlah. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu tinggal ucapan atau tinggal perkataan yang diucapkannya saja. Faktanya dia sudah meninggalkan dunia, badannya sudah hancur, dan kemudian ya tidak bisa kembali ke dunia lagi. Maka dengan tegas dikatakan kalla, nggak bisa. Sesungguhnya itu tinggal ucapanmu saja, tinggal ucapan saja, penyesalan, ya, ketakutan. Kenapa?
Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakangnya ada barzah, ada pembatas, ada dinding sampai mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Nah, ayat ini menggambarkan suasana di alam barzah. Ya, sepakat. Karena sangat eksplisit. Ayatnya menggambarkan keterangan waktunya adalah dia sudah meninggal, sudah mati, sudah meninggalkan dunia, sudah tidak bisa melakukan amal kebajikan lagi, dan minta dikembalikan. Nah, itu artinya sudah masuk di step berikutnya. Tapi tidak bisa kembali karena ada wa min waraihim, dan di belakang mereka barzahun, barzah. Barzah itu adalah pembatas. Di dalam Al-Quran kata barzah ini hanya digunakan 2 kali atau 3 kali. Satu menjelaskan tentang alam barzah, dinding dimensi yang membatasi fase kedua dengan fase ketiga. Dan yang lainnya digunakan di surat Ar-Rahman ketika Allah menjelaskan antara air tawar dan air laut yang tidak bisa bercampur. Di situ ada barzah, ada batas. Ya, dinding pembatas yang menyebabkan air laut yang asin dengan air tawar yang ya tidak asin atau tawar itu tidak bisa bercampur. Yang secara fisika itu digambarkan ada surface, ada tegangan ya, surface barrier atau tegangan permukaan pembatas yang menyebabkan itu tidak bisa bercampur. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ayat inilah yang boleh dijadikan sebagai gambaran tentang kehidupan di alam barzah, bahwa orang di alam barzah itu mengalami penyesalan, iya, ketakutan, iya. Tetapi saya tidak menemukan ada azab badan yang dipukul dengan gada, dipukul dengan besi, dicambuk, dihimpit, di segala macam itu. Saya tidak menemukan sama sekali di dalam Al-Quran. Nah, terkait dengan minta ya ketakutan dari orang-orang yang berdosa ini untuk kembali ke dunia, kata Al-Quran, tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Surat Al-An'am ayat 28. Jadi, ya selain memang secara fisikal tidak mungkin dikembalikan ke dunia, ya meskipun Allah kalau menghendaki bisa saja apapun terjadi, tetapi sunatullahnya mengatakan, wa min waraihim barzahun, sudah ada batas, dinding, ya. Barzah yang membatasi dia tidak bisa kembali ke dunia, salah satunya dikarenakan fisiknya sudah hancur. Meskipun nanti kapan-kapan kalau Allah menghendaki ya dikembalikan fisiknya itu. Tetapi secara umum kaidahnya adalah orang-orang yang mengalami kematian, kerusakan badannya hancur itu tidak akan bisa kembali ke dunia kecuali Allah menghendaki pada waktunya. Nah, ini orang yang minta dikembalikan ini kemudian digambarkan, kalau mereka dikembalikan juga akan berdusta, mereka akan berbuat kejahatan lagi. Bapak dan Ibu sekalian, di ayat yang lainnya lagi, digambarkan di alam barzah itu terjadi teror mental, di alam kematian. Bukan azab badaniah, tetapi bersifat teror mental. Itu diceritakan oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 45 dan 46. Maka Allah memeliharanya, ini cerita tentang Nabi Musa dan kaumnya, dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka, Fir'aun dan kaumnya itu ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras, yaitu neraka. Surat Ghafir ayat 45 dan 46. Ayat ini juga sering diambil oleh kawan-kawan yang berpendapat bahwa ada azab badan di dalam kubur, di dalam alam barzah itu. Tetapi kalau kita baca, sesungguhnya bukan Allah memelihara
Nabi Musa dan Bani Israel dari kejahatan tipu daya Fir'aun dan kaumnya. Kemudian digambarkan, Fir'aun dan kaumnya itu dikepung oleh azab yang buruk. Salah satu azabnya itu digambarkan adalah pada saat mereka tenggelam di Laut Merah waktu mengejar Bani Israel. Itu digambarkan di ayat yang berbeda. Allah memberikan azab kepada mereka pada saat tenggelam itu, bahkan digambarkan Fir'aun yang mau mati itu sempat bersyahadat. Aku mengakui Tuhannya Bani Israel, katanya. Beriman kepada Tuhannya Bani Israel, maksudnya Tuhan Allah. Tetapi kemudian dia tetap diwafatkan dan digambarkan di ayat ini tempatnya di neraka. Padahal sudah mengucapkan syahadat, pengakuan itu. Ini kemudian menjadi dalil bahwa belum tentu orang yang menjelang kematiannya bisa mengucapkan syahadat, pengakuan terhadap keesaan Tuhan, dia pasti masuk surga. Kan ada tuh pendapat yang mengatakan, barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Nah, konteksnya terkait dengan Fir'aun ini ternyata enggak. Dia bisa mengucapkan syahadat tauhid itu, mengimani atau beriman kepada Tuhan Allah, Tuhannya Musa dan Bani Israel, ternyata dia tetap di neraka. Kenapa? Ya karena menjelang kematian itu dia hanya ketakutan saja, penyesalan, ternyata benar nih gitu. Saya salah dulu, yang benar Musa dan Bani Israel. Aku mengakui saja. Nah, bukan itu. Karena dia sudah melakukan kejahatan yang banyak selama hidupnya. Melakukan pembunuhan, perusakan, dan penganiayaan dan sebagainya. Maka ya tetap saja dia dianggap sebagai orang yang ingkar, yang hanya memanfaatkan gitu ya, menjelang akhir hayatnya mengucapkan syahadat itu. Kepada mereka, Fir'aun dan kaumnya itu ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Jadi ini adalah gambaran ketika mereka sudah mengalami kematian, masuk di alam barzakh, kemudian ditampakkan kepada mereka neraka dan ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Karena neraka itu adanya di alam akhirat. Nah, memasuki alam barzakh, alam kubur, alam yang berdimensi lebih tinggi itu, mereka kemudian memiliki penglihatan yang lebih tajam dibandingkan dengan ketika hidup di dunia. Nanti kalau ini ingin tahu lebih jauh akan kita eksplor di pendalaman kita tanya jawab. Bahwa orang yang memasuki dimensi yang lebih tinggi itu akan bisa melihat masa depannya, bisa melihat ruang yang berdimensi lebih tinggi dibandingkan ruang yang kita huni ini. Seperti kalau seseorang naik ke menara yang tinggi, dia akan bisa melihat sudut pandangnya lebih jauh. Kalau berada di permukaan tanah, di dimensi 2 permukaan tanah, dia hanya melihat ya sekitarnya pada jarak beberapa meter atau puluhan meter. Tetapi begitu dia naik ke menara, ya, naik ke ketinggian, dimensi ketinggian, maka dia akan melihat pemandangan yang lebih jauh. Nah, digambarkan orang-orang yang memasuki alam barzakh itu bisa melihat masa depannya salah satunya, maka ditampakkanlah kepadanya neraka. Yang ini digambarkan oleh hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang ditampakkan calon tempat tinggalnya nanti. Orang yang baik, ini loh calon tempat tinggalmu di surga, orang yang jahat, yang banyak dosa, ini loh calon tempat tinggalmu ada di neraka. Ditampakkan saja tetapi belum merasakannya. Karena alamnya berbeda. Alam dunia beda dengan alam barzakh berbeda dengan alam akhirat. Tetapi bisa diakses, dilihat, ya, ditampakkan kepada kita semua. Termasuk kita semua ketika berada di alam barzakh itu akan ditampakkan. Dan dikatakan dan pada hari terjadinya kiamat, nah ini beda fase. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras, yaitu neraka.
Jadi ayat ini, ayat 45 dan 46 ini cerita berurutan di fase yang berbeda. Di ayat 45-nya digambarkan itu berada di alam barzah, dan di ayat 46-nya digambarkan sesudah atau pada terjadinya kiamat, berarti masuk di alam akhirat. Masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras, yaitu neraka. Jadi kalau ini kemudian diambil sebagai argumentasi, dalil untuk menegaskan adanya azab kubur, tidak tepat. Tidak tepat. Atau digambarkan adanya azab badan, ya, azab badan seperti di azab neraka di dalam kuburan atau di alam barzah, itu tidak tepat. Karena azab badannya itu terjadinya di neraka di alam akhirat. Sedangkan di alam barzah dikabarkan cuma dikepung oleh azab yang buruk. Dikepung saja, ditampakkan segala macam ya yang saya sebut sebagai teror mental di alam kematian itu. Oke. Maka di ayat yang lain digambarkanlah orang-orang yang berada di alam barzah itu berputus asa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai oleh Allah. Sesungguhnya mereka telah berputus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada di dalam kubur berputus asa. Mumtahanah ayat 13. Jadi memang sebetulnya ada penderitaan, ketersiksaan, tetapi dalam bentuk psikis, teror mental, ketakutan yang luar biasa, sampai dia minta kembali ke dunia. Qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Tuhanku, kembalikan saya ke dunia agar saya bisa melakukan amal kebajikan. Iya, mereka menyesal, mereka ketakutan, bahkan digambarkan berputus asa dikarenakan kata Tuhan, kalla, nggak bisa. Itu tinggal ucapan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sudah ada dinding barzah. Barzah atau dinding pembatas yang menghalanginya dia ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit itu. Jadi bahwa di dalam alam barzah terjadi penderitaan, bisa terjadi pada orang-orang yang ingkar, yang kafir itu, tetapi sifatnya tidak badaniyah. Berbeda dengan yang diceritakan oleh hadis-hadis itu yang sangat lahiriah, sangat badaniyah, tetapi Al-Quran satu ayat pun tidak menceritakan di alam barzah ada penderitaan atau azab yang bersifat badaniyah, melainkan ada yang bersifat teror mental atau ketakutan-ketakutan yang bersifat psikis. Sehingga di ayat yang lain lagi digambarkan, di alam barzah itu seseorang akan merasa seperti tidur dan bisa bermimpi. Mimpinya itu bisa mimpi baik, bisa mimpi jelek. Kalau kita tidur, mimpi baik rasanya ya bahagia secara kejiwaan. Dan kalau kita mimpi buruk, waduh, kita rasanya menderita, nafas ngos-ngosan, dikejar hantu, dikejar anjing, atau dikejar perampok, pembunuh, dan seterusnya. Kita merasakan ketakutan yang luar biasa, bahkan mungkin berputus asa. Tetapi di dalam dimensi psikologis, bukan fisikal. Nah, itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Mereka berkata, aduh celaka kami, siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Surat Yasin ayat 52. Ini cerita tentang orang-orang yang dibangkitkan nanti di hari kebangkitan atau hari kiamat. Perasaan mereka adalah dibangunkan dari tempat tidurnya. Tetapi mereka menyadari itu sebagai, wah celaka nih, salah. Dulu dia mengira bahwa tidak ada itu hari kebangkitan, hari pengadilan akhirat. Tapi ternyata dibangunkan juga dari tempat tidurnya. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benar itu kata Rasul-Rasulnya. Di ayat yang lain lagi, yaitu pada hari dia Allah memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali cuma sebentar saja. Surat Isra
ayat 52. Perasaan orang-orang yang dibangkitkan nanti ketika ditanya di dalam kubur itu katanya cuma sebentar saja. Seperti orang yang ya tertidur ketika pagi-pagi dibangunkan, hei bangun, bangun. Terus ditanya, berapa jam kamu tidur tadi? Nggak tahu, kecuali melihat jam dinding atau melihat jam tangan atau melihat handphone, barulah tahu dia, aku ternyata tidur 6 jam atau 8 jam atau 10 jam. Tetapi secara umum perasaannya dia merasa, aku tidur tadi cuma sebentar loh, barusan. Gitu. Ternyata sudah lama. Bahkan di dalam tidur yang sebentar, kalau dia bermimpi, dia bisa bercerita panjang lebar. Wah, aku tadi mimpi dikejar perampok mau dibunuh, kejar-kejar lompat ini, lompat sungai, dan seterusnya bersembunyi dan sebagainya. Ceritanya panjang, tetapi tetap saja perasaannya orang yang bangun tidur, dia sesungguhnya merasakan tidurnya cuma sebentar. Seperti orang yang berada di alam barzakh itu. Sehingga digambarkan serasa sehari atau cuma setengah hari orang-orang yang mati ketika dibangkitkan. Digambarkan dalam sejumlah ayat, salah satunya di ayat ini. Orang yang dimatikan 100 tahun, dibangkitkan oleh Allah, kemudian ditanya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lamakah kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berkata, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Surat Al-Baqarah 259. Perasaannya mati 100 tahun tetap aja seperti setengah hari atau 1 hari. Baru kemarin katanya. Sama dengan masa kecil kita rasanya baru kemarin atau baru minggu lalu. Itulah cara bekerja mekanisme di dalam otak kita. Oke, bagian-bagian akhir. Maka disempurnakanlah balasan manusia di hari kiamat, bukan di alam barzakh. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Surat Ali Imran 185. Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya, dan disempurnakan kepada setiap diri balasan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Surat Ali Imran ayat 25. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa pengadilan itu ya akan terjadinya di hari akhirat, di hari pengadilan, bukan di alam barzakh. Kenapa? Karena di alam barzakh itu sesungguhnya pahala itu masih bisa mengalir. Dosa-dosa juga masih bisa mengalir. Rasulullah yang mengabarkan itu ya, bahwa seorang manusia atau digambarkan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqah jariyah ilmun yantafa'u bihi waladin shalihin yad'ulah. Kalau seorang anak Adam atau manusia meninggal mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu amal jariyah, shadaqah jariyah dengan harta bendanya, itu masih mengalir ke alam barzakh. Yang kedua adalah ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh orang banyak, kebajikan, maka pahalanya mengalir ke alam barzakh. Atau waladin salihin yad'ulah, anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, pahalanya juga mengalir. Lah pahala sudah masih mengalir ke alam barzakh, kok diadili di alam barzakh? Nah, menjadi tidak make sense, tidak logis. Nanti pas tabungannya amal jariahnya ternyata banyak,
sudah terlanjur disiksa oleh malaikat hanya karena tidak mampu menjawab siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa kitabmu. Sudah terlanjur dihajar, disiksa, ternyata amal kebajikannya banyak. Sehingga tidak make sense. Di situ terjadi kontradiksi. Berbeda dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa hanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Nah, dihitungnya, totalnya, ya dikalkulasinya, dihisapnya, ya pada hari pengadilan nanti setelah dibangkitkan itu. Maka disempurnakan kepada setiap diri balasan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dirugikan sedikit. Maka peringatan Allah, jangan hidup bermegah-megahan. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Jangan begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan selama di dunia. At-Takatsur ayat 1-8. Digambarkan di sini bermegah-megahan sampai batas kematiannya, masuk alam kubur, iya. Tetapi kenapa digambarkan sampai masuk alam kubur atau di tepi kuburannya gitu? Karena memang setelah itu tidak bisa beramal lagi. Amal itu ya selama hidup ini. Ketika di alam barzah tidak lagi, tetapi pahala dari amal jariah kita masih akan mengalir, dan kemudian akan ditanyakan semua itu pada hari kiamat tentang apa yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya, kehidupan alam barzah sesungguhnya adalah kehidupan menunggu datangnya hari kiamat. Ini pause, ya. Pause, berhenti sementara, tidak bisa beramal kebajikan. Fase alam barzah adalah fase menunggu, ya, satu. Yang kedua, tidak lagi bisa beramal, tetapi pahala masih bisa mengalir, yaitu pahala jariah atau amal jariah. Yang ketiga, belum ada pengadilan atas perbuatan selama di dunia, dikarenakan memang pengadilan itu terjadinya di alam akhirat. Yang keempat, tidak mengalami siksa badan karena badannya sudah hancur, tetapi ada siksa jiwa berupa ketakutan dan penyesalan atas perbuatannya dengan cara ditampakkan surga dan neraka. Yang kelima, pengadilan sesungguhnya baru akan terjadi setelah hari kiamat, di mana amal perbuatan akan dibalasi dengan surga dan neraka, di mana pada waktu itu manusia sudah dibangkitkan kembali badan kasarnya, jasadnya itu. Menyatulah antara badan, jiwa, dan rohnya, sehingga bisa merasakan penderitaan atau kebahagiaan yang bersifat badaniah. Nah, menjadi make sense. Dan itulah yang diceritakan oleh Al-Quran Al-Karim. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Yahya. Terima kasih.